Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika la wa lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, tiada satupun nikmat yang kami rasakan itu dirasakan oleh siapapun dari hamba-Mu, melainkan itu nikmat murni dari kebaikan-Mu kepada kita. Maka bagi-Mu segala pujian dan segala syukur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk putra-putri Nabi, dan untuk para sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berbahagia sekali bisa sampai ke Ma'had As-Sunnah. Di tempat ini saya punya guru-guru yang dulu adalah senior-senior saya ketika di Madinah. Saya belajar kepada mereka, duduk bersama mereka, mendapatkan faedah dari ilmu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga ustadz-ustadz kita di Ma'had As-Sunnah ini dan memberikan taufik kepada mereka. Malu saya mau ceramah di sini, tapi ya, saya belum ketemu sama ustadz-ustadz saya. Tahu-tahu saya diantar ke masjid sini, suruh ceramah gitu, Masya Allah. Ini mungkin kurang adabnya buat saya, tapi ya nanti insya Allah habis ceramah saya baru berjumpa dengan ustadz-ustadz saya. Tapi sekali lagi, mohon maaf atas kelancangan ini. Kalau tadi dikatakan untuk ilmu kudu sabar gitu kan. Harus sabar memang. Gimana gak sabar ya? Orang kalau ingin meraih kesuksesan di dunia saja, dia butuh kesabaran. Kita melihat orang-orang yang mendapatkan posisi tinggi, gak langsung dia sampai ke tempat itu. Dia butuh perjuangan, dia butuh pengorbanan. Dan bagaimana dengan ilmu? Yang ilmu itu adalah warisannya para nabi. Kita harus berlomba-lomba tentunya. Dan ketika berlomba-lomba, yang namanya perlombaan, dibutuhkan berbagai macam keahlian agar kita bisa mencapai warisan nabi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan emas dan perak, tidak mewariskan rupiah atau dolar atau berbagai mata uang. Wa innama warathul ilma. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, berhasil mengumpulkannya, maka dia mendapatkan keberuntungan yang banyak sekali. Tidak seperti dunia. Karena dunia bakal ditinggalkan. Di antara semua ilmu yang paling utama tentunya ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal pencipta kita, tauhid. Agar kita tahu siapa sih yang berhak disembah. Di negeri kita melihat berbagai macam insan
yang tidak mengerti agamanya. Dia terjerumus dalam berbagai tindakan yang dibenci sama Allah tanpa punya ilmu, nggak ngerti dia. Makanya harus menuntut ilmu agar dia selamat di dunia dan di akhirat ini. Allah Jalla Jalaluhu berfirman bahwa dia mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Nah, al-mu'min dicintai Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Tapi yang punya ilmu diangkat beberapa derajat daripada orang yang hanya ahli ibadah saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apa kata beliau? Fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Kita ini punya masalah. Sebagian di antara kita ilmunya banyak, ibadahnya sedikit. Ustaz, kan katanya yang penting ilmunya kan Ustaz. Sampai sebagian orang mengatakan, kalau kita ini nggak kayak antum-antum nih, gitu. Kita ini memang ilmunya sedikit, tapi amalnya banyak gitu. Kalau kalian hafalan hadisnya banyak, Qur'annya banyak, pengamalannya sedikit. Itu yang kita melihat di sebagian ikhwan kita memang. Ngajinya kencang, Masya Allah. Tapi ketika masuk kepada pengamalan ilmu itu jauh, apa istilahnya, daripada api itu apa? Jauh panggang daripada api ya, Masya Allah. Maka kita harus ingat dengan hadis ini, semua keutamaan tentang ilmu, semuanya itu berkaitan dengan pengamalan ilmu itu, bukan dengan wawasan, bukan dengan penambahan ilmu, bukan. Karena tatkala ilmu tanpa pengamalan nggak ada gunanya buat orang itu, bahkan menjadi hujjah alaih, menjadi bukti buat dia di hari kiamat. Kenapa dia tidak mengamalkan padahal dia punya ilmu? Jadi ingat bahwa semua keutamaan-keutamaan ilmu itu bergandeng dengan pengamalan ilmu itu dalam kehidupan kita. Rasul tatkala mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu, tentu yang berilmu dan beramal mengamalkan ilmu itu. 'Alal 'abid dibandingkan dengan orang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Tatkala rembulan itu datang, bintang-bintang itu sembunyi. Dan kita melihat keutamaan orang yang berilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya sebuah athar dari Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu nggak bisa didapat dengan ya males-malesan, dengan rahat ya. Biasanya kalau datang ke pengajian yang dicari apa? Tiang, Masya Allah, cari dulu. Padahal harus nih soft pertama nih. Tiang itu buat siapa? Buat yang punggungnya memang harus dikasih tiang, apa-apa. Memang ada orang-orang tua yang semangat untuk ilmu. Memang punggungnya harus dikasih tiang, nggak apa-apa dia cari tiang. Saya melihat di Madinah, Masya Allah ya. Kalau mau dekat sama Syekh, mesti nggak dapat tiang. Karena tiangnya jauh. Kita kalau di Masjid Syekh Abdul Muhsin Abbad ya, itu mesti kalau mau dapat tiang jauh gitu. Akhirnya apa? Ya manusia dikasih akal sama Allah. Ditemukanlah kursi-kursi lipat yang ditaruh di bawah. Jadi dia itu mau deket Syekh tapi bisa bersandar. Masya Allah. Datang tuh deket Syekh itu banyak kursi-kursi seperti itu. Yang di bawah dia sambil bersandar ya. Dan biasanya orang kalau bersandar itu, Masya Allah, doanya Bismikallahumma amutu wa ahya gitu kan. Ya Allah, ini sambil dengarkan kajian, dapat berkah insya Allah. Tidur juga nikmat. Nggak bisa jamaah.
La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Nggak bisa. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yanbaghi an yakuna harisan 'ala ta'allum. Seorang yang ingin menuntut ilmu, yang ingin mendapatkan keutamaan ilmu itu harus semangat. Harus sungguh-sungguh. Muwadhiban 'alaihi fi jami' awqati. Semua waktunya diisi dengan menuntut ilmu. Lailan wa naharan, siang dan malam. Wa safaran wa hadran, dalam perjalanan dan ketika dia ada di tempatnya. Wala yudhibu min awqatihi syai'an fi ghairil ilm illa biqadri dharurah. Waktunya nggak boleh berangkat, nggak boleh hilang, tidak boleh pergi kecuali untuk ilmu. Ya, hanya di waktu-waktu darurat seperti makan, minum, ya, sesuai dengan yang dia butuhkan. Nanti kita akan melihat bagaimana ulama salaf bersabar menuntut ilmu. Kata beliau, kastirahatin yasiratin li izalatil malal. Kita butuh istirahat, ya, kita butuh istirahat. Nggak bisa orang itu terus nuntut ilmu tanpa istirahat, hilang tuh ilmunya. Dia butuh istirahat untuk merefresh otak dia, ya, semangat dia. Karena tidak sedikit orang itu ditimpa futur. Ditimpa futur itu terjemah bahasa Indonesianya apa, jemaah? Apa? Bosan, ya. Bosan, malas, sudah jenuh mungkin, ya. Futur seperti itu. Butuh istirahat. Nah, kita butuh istirahat, tapi jangan banyak-banyak istirahatnya. Karena kita melihat orang itu nuntut ilmunya 1 jam, istirahatnya 3 jam. Masya Allah. Istirahat yasirah. Dan beliau mengatakan, walaysa bi'aqilin man amkanahu darajata warathil anbiya thumma fawwata. Tidak termasuk orang yang berakal, kata dia. Tatkala orang mendapatkan warisan Nabi, lalu dia tinggalkan. Dapat di warisan Nabi. Makanya orang yang datang ke majelis ilmu itu ada 3 atau 4. Al-Imam Ibn Mas'ud, As-Sahabi Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi' fatahla. Kata beliau, jadilah engkau satu di antara 3 orang, jangan jadi yang keempat. Yang pertama, jadilah orang yang alim kalau bisa. Karena ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun au muta'allim. Dunia ini semua terlaknat kecuali zikrullah dan ketaatan yang mendampinginya. Kemudian orang yang alim tidak terlaknat karena dia memiliki ilmu, dia tahu mana jalan-jalan yang hak, mana yang batil. Au muta'alliman, kata Ibnu Mas'ud, atau kau jadi orang yang nuntut ilmu, yang belajar. Au mustami'an, atau jadi orang yang mustami'. Apa bedanya muta'allim sama mustami', jemaah? Kalau muta'allim itu datang kajian bawa pensil. Bawa pulpen lah, sama kertas. Kalau mustami itu bawa telinga. Datang dia. Masya Allah, apa? Jiping. Apa jiping itu? Ngaji doping, ya? Ngaji kuping, Masya Allah. Jiping itu ngaji kuping, kata dia. Masya Allah, datang bawa telinganya. Yang namanya telinga nih kadang kala ya pergi ke sana kemari, ya. Tapi kalau orang bawa pena, itu dicatat. Antum berapa persen yang muta'allim di sini? Nggak apa-apa, jemaah. Imam Ibn Mas'ud kan mengatakan boleh jadi, ya, pokoknya 3, Ustaz. Alim, muta'allim, atau mustami'. Tapi Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bihibalin wathiqah. Famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Kata beliau, ilmu itu buruan. Dan kalau kau mendapatkan hasil buruan, diikat. Kata dia, termasuk orang yang nggak bijak, nggak pinter orang itu. Ketika dia dapat yang namanya menjangan atau kijang, dia dapat, dia tangkap. Sudah capek dia, ya. Dengan ngos-ngosan dapat, setelah itu dia lepas. Kata dia, subhanallah,
Ente udah dapat, ente lepas. Ya hanya sekedar buat gaya aja. Ya, tadi datang pengajian sekedar gaya aja. Jadi dapat ilmu dia lepas dia. Jangan jemaah. Gimana? Mancing mania, masya Allah. Ini Kang Diding tahu juga mancing mania. Baik, menuntut ilmu itu menuntut banyak hal. Ada 3 kata mutiara. 3 kata mutiara nih, yang waktu saya masuk pesantren. Itu 3 kata. Yang pertama kita diharuskan menghafalnya. Ditulis tuh saya ingat Ustadz dulu nulis di papan. Papannya masih pakai kapur ya. Ustadz Abdul Karim hafizahullah ta'ala. Dia nulis di papan itu yang pertama. Man jadda wajada. Yang di bawahnya. Man sobaro wafira. Yang ketiga. Man saro ala darbi wasala. Dulu kita di pesantren cuma menghafal. Yang penting masuk ujian, bisa jawab, selesai. Subhanallah ya. Beberapa tahun yang lalu. Bukan beberapa tahun yang lalu. Mungkin beberapa bulan yang lalu. Ketika kita mulai ngajar di kampus. Saya duduk merenungkan 3 kata itu. Subhanallah. Ternyata memang itu modal orang menuntut ilmu. Yang pertama kita bicarakan tentang man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Karena Allah telah berjanji, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah berjanji, sesungguhnya mereka dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti kata Allah, berjuang benar-benar bersungguh-sungguh serius. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kita tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat amal kebajikan, orang yang berbuat ihsan jamaah. Dan harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Harus menyisihkan waktu. Gak bisa kita santai. Karena apa? Kita untuk dunia saja berapa jam kita kerja jemaah? 8 jam. Sore masih ada sampingan. Subhanallah. Lembur. Tapi nuntut ilmu sebulan sekali kalau sempat. Ustaz, saya sibuk, banyak kerjaan. InsyaAllah. Itu dunia bakal ditinggalin nih. Yang bakal dibawa. Allah angkat derajat kita dengan ilmu kita. Bukan dengan harta kita jemaah. Dengan ilmu yang kita dapatkan. Dengan tiap ayat yang kita baca. Kita akan naik derajat kita nanti. Tidak dengan harta. Tapi dengan ilmu. Dan Nabi gak pernah disuruh minta tambahan sesuatu. Kecuali minta tambahan ilmu. Apa kata Allah? Kata Allah Jalla Jalaluh. Wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad katakan, wahai Rabbku tambahkan kepada aku ilmu. Kita rizki terus. Tapi bukan rizki ilmu. Duit terus. Serius. Kalau suruh kerja serius. Kalau suruh nuntut ilmu. Ya tidak dikatakan kurang serius ya. Tidak serius. Kalau kurang masih ada seriusnya. Perlu jemaah. Kita khususkan waktu buat kita. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan. Beliau mengatakan ajma'atil uqala. Telah berijma' orang-orang yang berakal. Telah berijma' orang-orang yang berakal. Annan na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara ar-rahata fatathu ar-rahah. Kata Imam Ibnu Qayyim, semua orang-orang berakal bersepakat bahwa kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Tidak ada. Kenikmatan itu diraih dengan lelah. Kita harus capek. Kita harus sungguh-sungguh. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, duduk-duduk, nyaman-nyaman, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Tatkala orang-orang beristirahat, kita tidak beristirahat.
Ada orang tua di Jember itu ngasih nasihat. Dia ngomong, nak, kalau kau mau capek, nak, sekarang, nak. Waktu kau masih muda, nak. Jangan kau sudah tua, kau harus capek. Jangan. Kalau kau sudah tua, udah gak kuat kau. Kadang-kala anak muda sekarang, wah, ya dia hidup dengan males-malesan, ya, menikmati kehidupan ini. Pas tua dia harus ngangkat batu. Udah gak kuat badan. Sekarang nih, yang masih muda kalau ingin capek. Dan kita harus serius. Yang kedua, man sabara dhafir. Barang siapa yang bersabar, niscaya dia akan mendapatkan kesuksesan. Dia akan berhasil. Nabi aja disuruh sabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi disuruh sabar. Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana para ulul azmi, nabi-nabi sebelummu dari ulul azmi bersabar. Karena orang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan bersabar. Kisah Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa yang meninggalkan negerinya untuk menuntut ilmu. Gara-gara gak sabar, pulang gak dapat ilmu. Yang dia inginkan itu dia gak dapatkan. Dia datang lakukan perjalanan yang cukup jauh. Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Baca tuh ceritanya. Bersama pemudanya Yusha bin Nun. Dia berangkat ya, sampai ke tempat pertemuan dua laut. Di situ hilang ikan asin yang mereka bawa, ikan kering yang mereka bawa ternyata hidup kemudian menghilang. Lalu kembali bertemu dengan Khadir. Ketika ingin belajar sama Khidir, apa kata Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau gak bakal bisa sabar sama aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana kau akan bersabar dengan sesuatu yang kau gak punya ilmunya, yang kau gak punya informasi tentang itu? Betul, kita kalau gak tahu dengan keutamaan ilmu, dengan berkahnya ilmu, ya, dengan bagaimana orang menuntut ilmu, gak tahu itu, kita gak bakal bersabar. Maka butuh kesabaran. Akhirnya Nabi Musa ikut hanya 3 kali. Ketika dia sudah tidak bisa bersabar lagi, sudah selesai. Maka menuntut ilmu butuh kesabaran. Masuk surga pun butuh kesabaran. Allah berfirman, wajazahum rabbuhum wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan kepada mereka balasan surga dan sutra yang begitu indahnya. Karena apa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Kemudian bagaimana Banu Israel bersabar menghadapi Fir'aun. Sabar, disiksa, dihina, diperbudak, dibunuh. Sabar, mereka nggak berontak. Wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israel. Allah sempurnakan kalimatnya yang indah buat Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Maka kalau kita melihat belajar menuntut ilmu ini dari 2 sisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, karena menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain butuh kesabaran, maka menuntut ilmu butuh kesabaran. Yang kedua, kita bersabar agar tidak disibukkan dengan yang lainnya. Kita bersabar duduk sama ustaz. Kadang-kala ustaz nyampaikannya kurang enak tuh, kurang enak ustaz nyampaikan. Ana mau bismillahirrahmanirrahim ahli aja lah, kata dia, cari tempat. Harus sabar jemaah. Yang kita ambil nih ilmunya. Antum kau lihat bagaimana Atha ibn Abi Rabah yang pada masa khilafah Umayyah khalifahnya mengatakan la yufti fil hajj illa Atha. Enggak boleh ngasih fatwa ketika haji kecuali Atha. Tahu berapa orang yang hadir di majelisnya Atha? 7 cuma. Padahal
Nggak boleh ngasih fatwa musim haji kecuali apa. Karena apa? Ada orang-orang yang nggak sabar, mungkin syekhnya terlalu keras. Ada memang ustadz-ustadz kita itu yang Masya Allah. Kita di Medina dapat ustadznya masuk, kita di belakang pintu. Oh, saya masuk ke ustadz. Allah, ustadz, kata dia. Sampai ada seorang siswa, Masya Allah. Ustadz, ana mau masuk walaupun di absen. Gak apa-apa. Ana mau dapat ilmu, Ustadz. Kata ustadz, gak apa-apa, duduk. Subhanallah, sabar. Ada ustadznya yang keras, ada yang ngasih soal-soal berat. Untuk kesabaran dalam hal seperti itu. Karena itulah manusia. Sampai ada bagaimana orang-orang ahli hadis ketika belajar kepada sebagian muhadditsin. Itu mereka ada yang ditendang sama gurunya. Allahu Akbar. Demi untuk nuntut ilmu. Ada yang dikunciin pintu. Nunggu di depan pintu rumahnya syekh. Nunggu syekhnya keluar. Gak apa-apa. Tapi kalau awal perjalanan kita nih, semua perjalanan ini menuju akhirat. Semua perjalanan. Para ulama mengatakan man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal perjalanannya itu muhriqah, membakar dia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sabar apa? Wasabru diya. Dan kesabaran itu adalah cahaya yang ada panasnya. Wah, nggak gampang orang itu bersabar. Barang siapa yang awal perjalanan hidupnya itu penuh dengan hal yang membakar dia, maka ujungnya, akhir dari kehidupan dia, musyriqatan, akan penuh keceriaan, akan penuh kebahagiaan. Tapi awalnya, kita lihat Ibnul Makwi Al-Qurtubi, dia sampai hari raya belajar. Waktunya hari raya kan waktunya orang senang-senang ya. Sampai kata sahibnya, taqra'u fi yaumi 'id wa yaum raha. Kau ini di hari raya baca, waktu istirahat kau baca. Kata dia, wallahi ma li rahatun wala lazzatun illa fi talabil ilm wan nazar fil kutub. Demi Allah, aku tidak bisa merasakan kenikmatan, kelezatan kecuali ketika aku menuntut ilmu atau aku membaca kitab. Sudah. Ketika kecintaan kepada ilmu itu sudah menyatu dengan dirinya, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang melakukan perjalanan-perjalanan tinggi, perjalanan-perjalanan jauh demi untuk menuntut ilmu. Kita sekarang ini berapa jauh sih kita mendatangi kajian? Paling jauh dari mana sih? Masya Allah, dari Bekasi. Masya Allah. Ada yang benar-benar datang kajian dari Bekasi. Masya Allah tuh jamaah. Ubasyirukum. Mereka yang datang dari jauh. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan ke negeri Syam 1 bulan perjalanan sama. Naik onta ke negeri Syam itu 1 bulan. Hanya untuk mendengarkan 1 hadis. 1. Dari Abdullah bin Anas. Yaitu hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat itu orang akan dihimpun. Digiring ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Tidak beralaskan kaki dan belum disunat. Untuk 1 hadis. Bagaimana kalau kita hadir ke majelis ilmu untuk banyak hadis? Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dari Madinah berangkat ke Mesir. Madinah ke Mesir. Sama perjalanan 1 bulan kira-kira. Hanya untuk mendengarkan 1 hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis man satara musliman satarahullah yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dia pada hari kiamat. Untuk 1 hadis. Selesai dia dengar hadis itu, pulang. Nggak ada, sekalian mumpung ke Cirebon belanja. Sekalian mumpung kemana, ya beli-belilah.
Lagi batu akik sekarang. Masya Allah. Nah, orang pada ribut batu akik. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita dijaga dari fitnah batu akik, jemaah. Karena termasuk menggoda. Lihat semua pakai batu akik, masa anda nggak pakai gitu kan. Tapi bayangkan, jemaah, untuk satu hadis melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir, bukan untuk jalan-jalan, jemaah. Ada sebagian yang keluar nuntut ilmu ketika umurnya 20 tahun. Baru pulang setelah umur 65 tahun. Baru pulang. Kalau kita berpikir, Ustaz zalim itu, Ustaz, kata dia. Gimana dia nggak pulang-pulang, kata dia. Masya Allah. Itulah ketika mereka sudah bersabar menuntut ilmu, bersabar meninggalkan keluarga. Karena memang butuh kesabaran. Orang menuntut ilmu harus meninggalkan pekerjaan dia. Ya kadang-kala kita kajian, pas masih kerja, ada sebagian yang mencuri waktu kerja. Ada jemaah. Kadang-kadang lah. Pas waktu kerja, dia, anak dulu menuntut ilmu, Ustaz. Anak datang. Dia absen nggak apa-apa, anak. Gaji dipotong nggak apa-apa. Masya Allah, ada yang seperti itu. Bahkan ada sebagian orang yang ingin keluar dari kerjaannya karena susah nuntut ilmu. Dia ngomong, Ustaz, anak gimana, Ustaz? Waktu kerja dari pagi sampai sore gitu kan. Pas kajian jam 9 anak nggak bisa hadir gitu kan. Anak kepingin wira swasta. Insya Allah. Wira swasta. Buka toko jualan. Nggak pernah hadir kajian. Kenapa ya Allah, Ustaz? Sekarang kan sudah ada radio sunnah, Ustaz. Kan tinggal setel, Ustaz, kata dia. Anak di toko tetap dengerin kajian. Masya Allah, jemaah. Dulu katanya kepingin wira swasta supaya bisa datang kajian. Sudah wira swasta, nah lupa. Karena memang dunia ini menggoda, jemaah. Ya Allah, ya. Butuh kesabaran untuk ilmu, jemaah. Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, dia cerita tentang gurunya Ibn Thahir, salah seorang ulama yang terkenal pada masa itu. Kata dia, bultud dama fi talabil hadith marratain. Aku kencing darah 2 kali gara-gara cari ilmu hadis. Marratan di Baghdad wa ukhra bi Makkah. Yang pertama ketika aku di Baghdad, yang kedua ketika aku di Mekah. Kenapa? Kuntu amshi hafiyan fil haq. Aku nggak punya sandal. Aku jalan tanpa alas kaki. Ini panas-panas. Falahiqani dzalik, itulah penyebab aku kencing darah. Wa ma rakibtu dabbatan qad fi talabil hadis. Aku nggak pernah naik kendaraan ketika nuntut ilmu hadis. Jalan. Ya karena memang tidak semua orang punya kemampuan. Ada orang yang punya motor, mungkin dia bisa naik motor. Tapi yang tidak punya motor, apa itu membuat dia tidak hadir ke majelis ilmu? Tetap hadir. Ana alhamdulillah dikasih kaki sama Allah. Ana bisa jalan. Dan ana yakin setiap langkah ana akan Allah tulis. Datang ke majelis ilmu. Tidak ada halangan, Ustaz. Nggak ada yang jemput ana, Ustaz. Kan kadang-kadang alasannya macam-macam orang itu. Kembali kepada tadi. Manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan jalan. Ini kita lihat bagaimana Ibn Thahir sampai kencing darah. Wa kuntu ahmil kutubi ala dhahri. Aku bawa bukuku itu di atas punggung. Aku bawa. Wa ma sa'altu fi hali talab ahadan. Aku enggak pernah minta-minta ketika nuntut ilmu. Kuntu aisyu ala ma ya'ti. Ya sudah, aku hidup sesuai dengan yang datang kepadaku, rezeki aku makan. Yang tidak, ya aku tidak minta-minta. Orang yang nuntut ilmu itu waktu makannya harus dipersingkat, jamaah. Kita sekarang Masya Allah, kita harus banyak bersyukur, jamaah. Gimana tidak bersyukur? Di majelis ilmu dikasih makan. Nggak tahu di sini, dikasih, kadang-kadang dikasih. Oh, kadang-kadang. Iya, nah lihat majelis ilmu kasih air, kasih snack, ya Masya Allah. Sambil dengerin Ustaz. Masya Allah, jamaah. Kita lihat ulama-ulama itu ketika nuntut ilmu serius mereka. Daud At-Tai rahimahullahu ta'ala, dia itu daripada makan roti, mendingan roti kering itu dihancurin, dicampur sama air. Mungkin sekarang model serelak, daripada makan roti. Ditanya, kenapa kau melakukan itu?
Kata dia, baina madghil khubzi wa syurbil fatid qira'atu 50 ayat. Antara aku ngunyah roti sama minum itu serelak tadi itu, aku bisa baca 50 ayat. 50 ayat. Dia eman-eman sama waktunya. Kita kalau suruh makan berjam-jam. Wisata kuliner, makan mana yang zen nih? Kata dia, sana, subhanallah. Sebagian di antara mereka, Ibnu Jauzi cerita, bagaimana sebagian ulama itu sampai akhir hayatnya nggak pernah makan harisa. Harisa itu apa ya, kayak gandum yang dicampur air sama daging dipotong-potong kecil-kecil dulu ya, seperti itu. Aku nggak bisa beli itu. Karena apa? Pas waktu orang jualan itu, waktu kajian. Kita kalau ada orang jualan pas kajian makan dulu kata dia, ntar kan bisa dengerin di radio ada rekamannya. Insya Allah. Subhanallah jemaah. Mereka ulama sabar. Sampai yang dia inginkan dia makan dia tinggalkan demi untuk menuntut ilmu. Sebagian ulama salaf menceritakan juga, kalau nggak salah Ibu Nabi Hatim Ar-Razi, ketika dia nuntut ilmu berhari-hari dia nuntut ilmu, satu hari lewat pasar ngeliat ikan jemaah, ya Allah kita beli ikan nih kata dia. Lama kita nggak makan ikan kata dia, karena sibuk menuntut ilmu. Beli ikan, bawa ke tempat tinggal mereka, kos-kosan mereka. Udah ditaruh, mau makan nggak bisa jemaah, karena malam harinya mereka harus muqabalah. Muqabalah itu antara yang dibaca tadi sama gurunya, sama yang ditulis, sama kitab yang ada atau sama hafalan temennya, dicek kembali untuk kebenaran hadis-hadis itu mereka. Sampai 3 hari ikannya nggak dimakan. Kata dia, kita mau bakar ikan nggak ada waktu untuk yang seperti itu. Akhirnya setelah 3 hari karena ikannya sudah mau rusak, kata dia, dimakan mentah. Allahu Akbar mereka itu. Karena apa? Karena untuk ilmu. Muhammad ibn Yunus rahimahullah, dia mengatakan, katabtu bil Basra an 1186 rajulan. Di Basra aku nuntut ilmu tuh. Aku catat ilmu, catat hadis dari berapa syekh? Dari 1186. Punya guru banyak banget kan. Kita kadang-kala kalau datang kajian, siapa sih yang ngisi lah? Enggak lah, malas. Subhanallah. Padahal yang disampaikan adalah hak dan kebenaran. Datang di sini dan harus sabar kita mendapatkan hal itu. Kadang-kala harus dirantai orang itu untuk nuntut ilmu. Ada orang-orang yang memang kalau nggak diikat kakinya sering jalan. Ibnu Abbas, Ikrimah cerita tentang gurunya Ibnu Abbas. Ya. Karena Ibnu Abbas yaj'al fi rijlil kabel. Ibnu Abbas itu naruh di kakiku tali, kata dia. Wa yu'allimunil Qur'an was sunan. Dia ajarin aku Quran dan sunan sambil diikat kakiku. Soalnya kadang-kala yang namanya anak-anak ya, kalau orang tua ya udah ngerti. Kalau anak-anak nih, gurunya minum air sudah kabur dia. Tapi kalau diikat masih nggak bisa kemana-mana dia seperti itu. Itu anak-anak. Tapi orang tua usahakanlah kita nuntut ilmu kadang-kala. Melihat ya Allah capek kakinya, lapar, haus gitu kan. Ada ting-ting dong. Oh, ini cilok ini katanya. Di sini ada yang jual cilok juga. Masya Allah zen itu kata dia. Masya Allah izin kata dia. Kemana? Makanya ya Allah zen. Ya Allah ilmu itu lebih enak dari itu jamaah. Lebih enak dari itu. Itu bisa ditunda insya Allah. Subhanallah. Al-Imam Ibn Hisham yang pengarang kitab Nahwu itu, syarahnya Alfiyatu Ibn Malik ya. Dia mengatakan waman yastabir lil ilmi yadhfar binailihi waman yakhtu bil hasna yasbir 'alal badri. Kata dia, barang siapa bersabar menuntut ilmu maka dia akan beruntung mendapatkannya. Kata dia, sebagaimana orang yang ingin melamar gadis yang cantik. Berapa dia harus kasih maharnya? Apa sama gadis yang hitam? Subhanallah, kata-kata hitam mungkin gak pantas kita sebutkan untuk wanita.
Tapi kata kita katakan putih gelap. Ada yang putih terang sama putih yang gelap sama? Nggak sama. Ente kalau mau nikah sama harim yang cantik, ya harus banyak lah. Sebagian ikhwan kalau ngelamar gadis cantik kemudian nggak dikasih, subhanallah, menolak orang yang soleh itu fitnah. Dia ketika bukan ente harus banyak yang dibawa lah. Ketika melamar gadis yang cantik, anaknya ustadz, apalagi gitu kan, masya Allah. Apa maharnya sama jemaah? Seperangkat alat sholat. Enggak, harus bersabar lah. Beliau menceritakan memang, ya orang melamar orang-orang yang cantik itu harus bersabar, harus mengumpulkan harta. Begitu pula tatkala seorang ingin mendapatkan ilmu. Karena dengan ilmu itu dia mengetahui lorong-lorong menuju surga Allah Subhanahu wa taala. An-Nadham dia mengatakan al-ilmu syai'. Ilmu itu sesuatu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullah. Ilmu itu tidak akan memberikan kepada kamu sesuatu sebagian darinya sampai engkau memberikan waktunya untuk ilmu itu. Fa idza a'taitahu kullak, kalau engkau memberikan semua waktumu untuk ilmu itu, baru kau akan mendapatkan sedikit dari ilmu itu, jemaah. Sebagian dari itu. Maka saya tidak mengatakan semuanya harus tiap hari menuntut ilmu, tidak. Tapi kita harus mendawamkan ya, punya waktu yang memang khusus untuk ilmu. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Terus kita perlu dicas dengan ilmu itu. Datang ke pengajian, usahakan kita beli buku lah. Berapa sih harganya buku ini? Beli buku kecil yang gampang dipakai. Buku ini untuk kemana-mana kita datang kajian. Kita tulis di sana. Nanti datang lagi tetap buku itu kita tulis. Kita pulang sebelum datang kajian. Kadang-kadang seperti tadi itu. Saya pikir kajiannya habis subuh langsung. Ternyata antum harus nunggu berapa lama? Setengah jam. Ada yang wirid ya, ada yang memanfaatkan buat istirahat sebentar supaya nggak ngantuk dengerin ustadz. Ada yang ngaji macam-macam. Kalau kita punya catatan itu paling nggak kita bisa memurojaah. Nah, pekan lalu belajar apa, bulan lalu belajar apa. Insya Allah ilmu kita akan semakin melengket di hati kita insya Allah. Haud ibn Ri'ab al-Asadi mengatakan, la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan mengira kesuksesan itu adalah kurma yang kau makan. Ya. Kalau sekarang mungkin susah kita cari kurma di Indonesia ini, mungkin agar-agar yang dipotong. Ya, Masya Allah. Kesuksesan itu tidak seperti makan itu. Lan tablughal majda hatta talaqas sabir. Engkau tidak akan sampai ke kejayaan, kesuksesan sampai kau merasakan sabir. Sabir itu apa ya, Pak? Sabir itu jadam. Antum tahu apa jadam itu? Ada yang dari buah atau dari daun pahit sekali. Sampai kau merasakan kepahitan itu baru akan mendapatkan ilmu. Baru akan mendapatkan kejayaan. Baik. Itu yang kedua. Man sabara dhafira. Kita akan bicara yang ketiga. Man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai. Kita ketika menuntut ilmu, ya harus lihat jalannya. Karena banyak orang salah mendatangi kajian. Salah mendatangi tempat menuntut ilmu. Akhirnya dia tidak sampai ke tujuan dia. Untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita melihat banyaknya ya perpecahan yang terjadi. Banyaknya sekte, banyaknya golongan-golongan. Kita harus cari tahu mana yang benar ilmu yang harus dituntut. Maka ilmu yang benar yang harus dituntut adalah qala Allah wa qala Rasul. Adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah aku, maka dia akan mendapati ana izin dulu.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup setelah aku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak perselisihan. Terus gimana solusinya? Rasul subhanallah begitu cintanya kepada umatnya, beliau memberikan solusi yang mudah sekali. Nggak perlu kita capek-capek mencari solusi itu, tapi perlu kita serius mencari solusi itu. Beliau hanya mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalian mendapati perselisihan yang banyak, kalian tidak tahu ustadz mana yang benar. Fulan bilang boleh, fulan bilang nggak boleh, fulan bilang haram, yang fulan bilang halal. Gimana posisi umat yang awam ini nggak ngerti apa-apa? Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Kalian cari sunnahku. Itu yang perlu dipegang. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya para khalifah. Khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tamassaku biha. Kalian pegang tuh. Pegang kalian. Karena dalam kondisi banyak khilafah itu kita bingung. Tapi kalau kita sudah pegang, sudah. Ente mau kemana, ana tetap akan pegang ini. Orang mau ngomong apa, ana tetap akan pegang ini. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Jangan cuma dipegang, tapi digigit dengan gigi geraham. Soalnya kalau kita pegang tali jamaah, ada yang menarik. Kadang-kala kita nggak kuat menahannya, maka kita akan melepasnya. Tapi kalau kita pegang lalu kita gigit dengan gigi geraham kita, insya Allah nggak akan lepas kecuali nyawa kita merenggangnya. Tatkala gigi kita rompal semuanya. Begitu pula kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi khilaf, kita ini banyak ustadz, ana bingung ustadz, tolong, apakah amalan ini diamalkan oleh Rasul SAW? Ustadz yang ngomong, tidak. Tapi ini baik, Ustaz. Nabi nggak ngamalin, tidak. Nabi nggak ngamalin, Nabi nggak tahu waktu itu. Subhanallah, Nabi nggak tahu, Ustaz. Kalau Nabi nggak ngamalkan, anda nggak ngamalin, Ustaz. Ustaz, Abu Bakar ngamalin nggak, Ustaz? Abu Bakar enggak lah, sibuk Abu Bakar waktu itu. Insya Allah. Umar juga enggak. Utsman enggak. Ali enggak. Subhanallah, mereka nggak ngamalin semua. Kenapa anda nggak ngamalin, Ustaz? Tamassaku biha. Pegang sudah. Itu adalah solusi untuk orang awam. Mansara ada darbi wasala. Barang siapa yang benar jalannya sampai dia. Tapi kalau salah jalannya nggak sampai jemaah. Begitu pula dalam menuntut ilmu ini. Kita cari seorang yang mengajarkan ilmu itu lillahi ta'ala. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika. Panggillah kepada jalan Tuhan, bukan kepada saya. Ikut kajian saya, datang ke pengajian saya. Ente siapa? Nabi ajak disuruh ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Rabbmu. Dan Allah mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Enggak ada orang yang lebih baik profesinya, pekerjaannya dari orang yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada diri. Maka tatkala kita melihat orang-orang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulullah SAW yang dia adalah utusan Allah, kita ikut. Pengajiannya dilihat, alhamdulillah Ustaz ini yang disampaikan qala Allah, qala Rasul ya. Karena ada manusia-manusia, saya ingat waktu haji di Mina, kita ada kajian ya. Saya sampaikan ini firman Allahnya, ini sabda Rasulnya. Apa kata jamaahnya? Ustaz, dari tadi Ustaz ini saya dengar firman Allah, sabda Rasul. Pendapatnya Ustaz mana? Masya Allah. Ada orang-orang yang seperti itu jemaah. Orang-orang yang ingin menggunakan akalnya. Ketika ada firman Allah dan sabda Rasul SAW, tapi menurut saya, kalau menurut saya, selamat tinggal Ustaz. Saya mau cari yang menurut Allah dan Rasul. Nah, tatkala memang sudah ada firmannya dan sabdanya, kita ikut. Para jamaah rahimakumullah, jalan menuju ilmu itu, ya tadi, butuh perjuangan dan pengorbanan.
Setelah dapat ilmu pun kita butuh perjuangan dan pengorbanan serta kesabaran ketika menyampaikan. Antum lihat bagaimana Al-Imam Utsaimin, Syekhul Islam ya, Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika dia ngajar ngaji, kadangkala yang hadir di majelis ilmunya cuma 4 orang. Pernah satu hari Syekh cerita, datang cuma ada 1 orang. 1 orang tuh ada bukunya gitu. Lalu, tapi orang itu nggak ada. Mungkin pergi dia ke toilet atau kemana. Akhirnya Syekh ketika melihat belum ada murid yang datang, Syekhnya sudah datang. Akhirnya Syekh duduk di mihrab sambil baca kitabnya atau baca Quran beliau. Murid itu ketika melihat nggak ada temannya, diambil kitabnya, lari. Syekh Utsaimin tetap ngajar jamaah. 1 muridnya datang diajari. Karena tujuan kita ini mengajarkan ilmu kita lillahi ta'ala. Sampai diceritakan Abdurrahman ibn Mahdi, dia cerita kalau yang hadir di majelis ilmu dia itu banyak, dia merasa wah senang gitu kan. Tapi kalau sedikit dia susah. Apa kata gurunya? Tinggalkan tuh majelis su. Kalau sampai seperti itu su majelis itu. Majelis nggak benar itu. Tatkala orang mengajarkan ilmu demi untuk melihat jamaah. Kita mengajarkan kepada 1 orang, itu akan ditulis. Pada hari kiamat ada nabi yang cuma dengan 1 orang. Ya'ti nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Ada nabi jamaah yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Maka kita harus bersabar tatkala menyampaikan ilmu itu. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, tafadhal kalau mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin. Gitu kan? Ilmu itu nggak akan datang. Maksudnya nggak akan datang sendiri ke rumah kita. Betul. Ya, kita memang harus datang ke majelis ilmu. Antum jangan di rumah gitu kan. Nanti kan Ustaz kalau mau ngajarin anak datang ke rumah sini kan. Nggak bakal jemaah. Ya memang kalau kita melihat sekarang bisa privat, mau datangkan guru. Nggak masalah yang seperti itu. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya kita harus berjuang. Harus datang ke majelis ilmu itu. Kalau mungkin mengatakan Ustaz, sekarang kan sudah ada sarana teknologi. Kita di rumah nyetel TV, Roja, Insan TV, Wisal atau apa, dengan radio sunnah kan udah dapat ilmu. Nah, tapi tentunya beda dengan datang ke majelis ilmu. Kita datang ke tempat ini, malaikat-malaikat Allah akan turun, membuka sayap mereka, rahmat Allah akan meliputin kita, sakinah akan juga datang ke tempat kita. Jadi tetap kita harus datang menuntut ilmu. Dan ulama-ulama dahulu, memang sebelum hadis Rasul itu dibukukan, mereka itu harus lelah dan capek. Mereka datang ke tempat yang jauh. Tapi setelah tersebarnya para ulama ya, di negeri-negeri Islam itu, mereka sudah nggak perlu lagi melakukan perjalanan yang jauh-jauh lagi seperti itu. Dan alhamdulillah itu sebuah nikmat yang terkadang sebagian orang terlena dengan nikmat itu. Barakallahu fikum. Nah itu bukan hadis Rasul SAW. Itu hanya perkataan para ulama. Nah, fadhal jamaah. Fadhal. Ada seorang imam masjid, dia suka ngisi kajian habis subuh. Tapi dia zalim kepada pegawainya. Terus yang tadi nggak sholat di belakangnya siapa pegawainya? Dengan kezaliman dia. Nah, jadi kalau kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan ilmu ini yang turun itu seperti hujan. Ada hujan itu yang turun ke tanah yang subur. Lalu tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang indah. Itu permisalan orang yang alim dan mengamalkan ilmunya ya, seperti itu. Kemudian ada hujan turun di tempat bebatuan. Tapi bebatuan itu ada lubang-lubangnya sehingga air itu
bisa nggak habis, tertampung di situ. Tapi tempat itu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini orang alim, sama ini orang alim, cuma mungkin amalnya kurang dia, karena tidak tumbuh. Ada yang ketiga, hujan yang turun di tempat yang tidak bisa pegang air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, maka habis tuh. Kalau tadi dikatakan orang itu punya ilmu dan dia membacakan ilmunya yang dia sampaikan benar, maka ambil ilmunya. Jangan melihat kepada kezaliman dia. Karena masalah jamaah, kita nih kalau kenal sama guru kita sampai tahu ke dalam isi rumahnya tentang kezaliman dia, kita tuh nggak akan belajar sama ustaz kita. Sampai anak ingat di Medina ada seorang syekh. Anak dapat cerita dari teman sekelas. Dia cerita selesai pengajian di masjid, syekh ngundang kita ke rumahnya. Datang kita. Sampai rumahnya, syekh tanya, "Wainal hayawan hada?" "Wainal hayawan?" Mana binatang itu? Kata dia. Dia panggil supirnya hayawan. Binatang. Kata teman-teman, "Oh," kata dia. Sejak itu udah nggak mau hadir majelis syekh. Jadi udah nggak enak memang kita. Padahal ilmunya ini banyak gitu loh. Kalau kita nggak hadir ke majelisnya, kita akan kehilangan ilmu yang dia sampaikan. Kalau kita tahu ya, makanya seorang ustaz itu harus menjadi qudwah, harus menjadi contoh. Dan antum kalau sudah punya ilmu, ingat orang yang paling kenal sama kita adalah istri kita, pembantu kita. Itu tadi pegawai kita, supir kita. Dia tahu sama kita. Kita di depan orang pura-pura baik ya. Makanya kalau bisa cukup tahu syekh itu di sini. Di mimbar. Supaya antum tetap dapat ilmunya. Antum sudah dengar-dengar gitu, apalagi mungkin informasinya juga nggak benar ya. Banyak informasi yang miring tentang guru kita mungkin seperti itu. Udah nggak usah dengan anak, yang penting untuk ilmunya syekh. Walaupun memang orang yang berilmu seharusnya menjadi contoh, tapi jangan itu menghalangi kita dari belajar sama dia. Selama kedolimannya itu tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai kepada kesyirikan. Sabar kita. Dapat syekh seperti itu, sabar. Ya bismillah, belajar sama dia, ambil ilmunya. Jangan diambil perilakunya. Padahal dulu subhanallah di kalangan salaf itu mereka sebelum belajar ilmu belajar apa? Belajar adab. Dari siapa? Dari guru. Imam Ahmad itu orang-orang hadir di majelis ilmunya lebih banyak yang cuma mau belajar akhlaknya Imam Ahmad. Adab. Sedangkan kita melihat ada orang-orang yang punya ilmu nggak beradab, atau orang yang belajar nggak beradab, itu bermasalah memang. Salah satu berbuat zalim kepada keluarganya, kepada istrinya, na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Nah, fadhalu syekh.